Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Ibu guru atau untuk siswa-siswi sekalian. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya mau berbagi cara ya, bagaimana cara menyelesaikan soal LSP Klasar 2. Nah, pertama kali kita buka dia akan tampilan seperti ini. Ada 3 site, Jakarta, Jogja, Bali. Nah, di sebelah kiri ini ada instruksinya. Jadi sebenarnya saya udah bikin instruksinya dari awal sampai akhir. Jadi diikutin aja, pasti bisa completion ya di sini 100%. Di sini perhatian juga, setiap kalian konfigurasi biasanya akan nambah completion-nya. Nah, kalau bingung atau ada yang salah atau ada yang kurang, bisa dicek result aja di sini. Cek result, kalian klik lalu ke assessment item. Di sini ada list itemnya mana yang dinilai gitu. Jadi misalkan di sini kan banyak yang silang ya. Nanti kita coba pas pertengahan kita buka. Biasanya ada yang centang, lalu kalian cari nih yang silang tuh yang mana. Berarti itu ada yang salah, seperti itu. Oke, kita langsung aja masuk ke konfigurasi. Pertama kali kita akan konfigurasi di site Jakarta dulu. Kita klik aja di Jakartanya ini. Kita klik lalu di sini topologi seperti ini. Pertama kali yang kita konfigurasi adalah SW1-nya ini. Kalau kita klik aja, nah di sini SW1 dia ada Ether channel ya. Ada SW1 ke SW2 pakai dual link. Nah, kita pertama kali ke SW1 dulu aja, ke CLI. Nah, di CLI ini biasa enable connect. Kita disuruh masukin VLAN-nya dulu nih. VLAN 5 server sama VLAN 2 namanya office. Gampang aja, masukin VLAN 5, enter, name-nya server. Lalu VLAN 2, name-nya office. Nah, sebelum saya lanjut di sini perlu diperhatikan untuk penamaan semuanya ya, dari nama VLAN atau nama pool nanti, kapitalnya harus sama nih gedenya. Karena kalau tidak sama, dia biasanya tidak akan nambah completion-nya gitu. Jadi biasanya terakhir tuh ada yang kenapa 97% doang, kenapa 98% doang. Biasanya gara-gara ini namanya tidak kapital, tidak sesuai dengan instruksinya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Udah kita nambahin VLAN, sekarang kita konfigurasi Ether channel. Caranya kita ketik int pakai range aja ya. Range FR0/1 strip 2. Kita jadiin channel group strip GR atau group. Satu modenya mode aktif. Nah, di sini saya pakai singkatan ya. Kalau mau pullnya di sini channel group mode aktif. Saya singkat jadi MO. Begitu. Jadi jangan bingung kalau ada nama-nama yang aneh ya. Oke, lanjut. Di sini kita konfigurasi interface port channelnya. Port channel 1 SWMO TR. Kita disuruh mode terang. Lalu yang berikutnya ada INT, GI0/1, SWMO, TR. Lalu ada FA0/3 sama 0/4. Nah, kita pakai range juga biar menghemat waktu. FA0/3 strip 4. SWMOACC, SWACC, VLAN 5. Nah, di sini perhatiin juga nih VLAN-nya sama aksesnya. Oke, kita lanjut sekarang di VTP-nya. VTP mode server, VTP mode server, VTP domain, LSP, VTP password di 2026. Lalu VTP version kita menggunakan versi 2. Oke, ini udah semua konfigurasinya. Nah, cara taunya kalau udah selesai konfigurasi di switch 1 gimana? Ini semua switch 1 nih, switch 1 sampai ketemu konfigurasi headline berikutnya nih, atau switch 2 nih, perangkat berikutnya. Berarti di switch 1 sudah selesai. Kita tutup aja, exit. Lalu masuk ke switch 2. Nah, di SW2 ini ketik enable connect. Pertama masukin VTP-nya dulu, VTP mode client, lalu VTP domain, LSP, lalu VTP password. Ini harus sama kayak yang tadi ya, 2026. Setelah itu kita masukin Ether channelnya, INT, range FA/1/2,
channel GR1MOAC. Lalu kita masukin juga INT port channel 1 SOMOTR. Lalu ada interface. Oh, ini kita ada 3 interface ya. Jadi kita pakai range FA0/3 trip 5. SOMOACC, SPACC, VLAN. Sekarang kita masuk ke Core Jakarta. Nah, Core Jakarta itu yang mana? Itu adalah router di Jakarta. Kita klik aja routernya, kita ke CLI, saya gedein dulu, kita masuk, biasa enable connect. Pertama kali kita konfigurasi, lihat di sini aja kalau bingung. INT G0 SES0 SES0 ada 3 kali ya. 0. Nah, kalau ini nggak bisa disingkat nih, 0 SES0 SES0-nya. Gitu. Harus pas 3, lalu kita no shutdown. Setelah no shutdown, kita IP add di sini. IP add aja di 103.43.95.1 255.255.252. Kita pakai /30. Lalu yang berikutnya ada di GI no SES0. Enter dulu karena di sini kita diminta untuk no shutdown GI no SES0-nya. No shutdown atau no SH juga boleh. Lalu yang berikutnya kita masuk ke sub interface. Ingat kalau masukin IP untuk no SES0 kita masukin biasanya di sub interface nih, .1 gitu. Jadi bukan di GI no SES0-nya ya. INT GI no SES0.1. Nah, di sini kita pastiin udah encapsulation dulu sebelum IP add, karena kalau mau langsung IP add dia nggak bakal masuk IP-nya. Encapsulation.1Q. Nah, ini singkatan juga nih. Nah, kalau di fullin seperti ini, encapsulation.1Q sama aja. Kita masukin VLAN-nya VLAN 2 untuk VLAN 2. Enter. Lalu di IP add di 10.10.10.1 255 255. Di sini udah saya sediain juga 2410. Lalu udah selesai, masuk ke interface sub interface yang kedua, GI no SES0.2. Nah, kalau saya singkatannya biasa seperti ini untuk encapsulation, ENDO 5. Lalu kita IP add di 555.1 255.248. Ini benar-benar ngikutin sebelah kiri aja ya. Sudah saya sediain semua nih untuk konfigurasinya. Lalu yang berikutnya kita akan konfigurasi IP DHCP pool-nya. Nah, komennya IP DHCP pool Office. Nah, ini penamaan Office juga harus sama, O-nya gede, double F. Nah, kalau tidak nambah nanti completion-nya. Network-nya di 10.10.10.0 255, jangan lupa subnet mask-nya di 240. Kita masukin default routernya 10.10.10.1, lalu di DNS ya di 5555. Nah, ini selesai. Kita lanjut ke OSPF ya, router OSPF 1. Router OSPF 1. Kita masuk ke network yang pertama 10.10.0.0.0.0.15 area 0. Network yang berikutnya di 5550.0.0.0.7 7 area 0. Ini udah saya sediain semua, tinggal ketik aja net 103.43.55.0.0.0.3 area 0. Nah, di sini biasanya banyak buat typo nih. Pastiin kalau IP address itu ada 4 oktet doang ya. Jadi jangan nyambung nih, biasanya ada yang nyambung. Titiknya jadi banyak banget gitu loh. Nah, di sini pastiin dia spasi baru 00015. 555.0 spasi 000.7 dan seterusnya seperti itu. Oke, lanjut. Kita exit. Sebenarnya ngaruh juga di exit atau enggak ya. Kita langsung masuk ke GRE tunnelnya. Gitu. INT tunnel 0. Ini kalau mau kepanjangannya interface tunnel 0. Kita enter dulu, lalu kita IP add di 7.777.1 255 255 240. Tunnel mode GRE IP, tunnel source GI 0/0 0/0 0/0. Lalu terakhir tunnel destination-nya di, udah saya sediain juga di sini di 200.163.90.2. Oke, itu udah. Lanjut kita ke static root-nya. Nah, di static root ini
Mau di exit juga nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa. Kita tinggal ketik aja IP root 192.168.10.0 255 255 224. Kita masukin gateway-nya di 777.2. Lalu yang berikutnya IP root di 192.168.20.0 255.0.777.2. Oke, udah konfigurasinya sampai sini aja untuk routernya. Kita lanjut ke server DNS-nya. Nah, server DNS itu yang mana? Exit aja. Server DNS itu adalah yang ini nih. Kita klik aja. Lalu pertama kali kita konfigurasi apa dulu? Kita konfigurasi IP-nya. Ada di desktop, IP configuration. Kita masukin, nih pilih static ya, jangan DHCP ya. Kita masukin IP-nya di 5555, masukin subnet mask-nya 255.248. Gitunya udah saya sediain juga sebelah kiri, DNS-nya juga sama. Gitu. Oke, ini udah selesai. Exit, services. Kita masuk ke DNS-nya. Di sini ada services, ada DNS. Jangan lupa ini di on-in. Kita klik on. Lalu name-nya kita masukin di sini nih. Udah ada record-nya sebelah kiri. LSP 2026stripcyber.com. Masukin addressnya di 5556. Kalau udah kita add aja. Lalu yang berikutnya ada DC LSP 2026stripjogja.com. Addressnya juga udah saya sediain di 222. Kita add aja. Nah, kalau udah ada 2 record seperti ini, sudah selesai, kita exit. Lalu masuk ke server LSP ini di web server yang bawah. Kita klik aja ke desktop, IP configuration. Sini cuma ngeset IP aja ya. Jadi IP addressnya kita ikutin di 5556. Subnet masknya di 255.248. Default gateway-nya di 55.1. DNS servernya di 5555. Exit aja. Kalau udah selesai, exit. Lalu berikutnya untuk akses point-nya. Nah, akses point ada di mana? Di sebelah kanan. Dia ada di sini. Akses point kita ubah dulu, kita klik. Kita config part 1. Nah, di sini kita harus ubah WiFi-nya atau SSID-nya. Itu jadi LSP 2026. LSP strip 2026. Authentication-nya kita ubah jadi WPA2PSK di sini. Jadi kita namain passwordnya ini WiFi LSP. Udah, kita exit aja kalau udah. Lalu kita ke PC laptopnya. Kita langsung ke desktop aja, kita sambungin PC wireless. Lalu kita pilih connect. Di sini kita refresh aja. Kita cari namanya LSP 2026. Nah, ini. Jangan atasnya ya, yang ini nih yang bawah. Kita pilih, kita klik connect, lalu masukin WiFi-nya, passwordnya. Ini WiFi LSP. Kita connect. Nah, kalau di sini udah aktif, berarti berhasil. Tinggal exit ke IP configuration. Di sini kita ubah jadi DHCP. Nah, pastiin dia udah dapat DHCP-nya. Kalau udah dapat seperti ini, kita langsung lanjut masukin IP di PC sama di printernya. Kita pilih PC-nya dulu, ke desktop, IP configuration, DHCP. Nah, sini udah masuk, IP-nya udah DHCP, pastiin dia request successful ya, bukan APIPA ya. Gitu. Lalu kita ke printer, di printer juga config, pas Ethernet kita pilih DHCP di sini. Nah, di DHCP ini juga pastiin dia sama dapatnya. Oh, sebentar. Errornya. Oke. Oh, ini harusnya sampai 5 ya. INT range FA 3 strip sama 5. Oke. Berikutnya INT FA 0/5 SWMO ACC SWACC VLAN 4 ya. VLAN 2, sorry. VLAN 2. Oke, nggak apa-apa. Ada salah satu dan salah dua ya. Oke, kita ke printer. Intinya kalau kalian ngikutin yang sebelah kiri aja udah saya kasih tahu juga di sini. Nah, ada interface FA 0/5 dia VLAN 2. Lalu pastiin ketika kita ubah ke DHCP di sini
printernya jadi 10.10.10.1 default gateway-nya, atau IP dia di 10.10.10.4 gitu. Kalau udah seperti ini kita exit. Nah, di Jakarta sudah selesai di exactly 38%. Lalu kita lanjut ke Jogja. Nah, di Jogja kita back aja di sini, tombol back di atas ya. Lalu back, kita scroll ke atas, cari topologinya. Sini kita klik Jogjanya aja langsung. Nah, pertama kali di Jogja ini kita konfigurasi switchnya. Ada SW Jogja, kita klik aja SW Jogjanya ke CLI. Lalu kita enable ConnFT, masukin VLAN-nya. VLAN 2, name-nya monitor. VLAN 5, name-nya server. Lalu berikutnya kita masukin interface-nya. INT GI0C1 SW MOTR. INT yang berikutnya FA0/2 SW-ACC SW-ACC VLAN 5. INT FA0/3 SW-ACC SW-ACC VLAN 2. Oke, itu aja konfigurasinya di switch ini. Kita exit aja. Lalu kita masuk ke routernya. Router Core Jogja itu di sini. Kita ke CLI. Nah, saya gedein dulu. Nah, di sini kita banyak nih kita konfigurasi. Ini ada INT G0/0/0 ya. Jadi pertama kali kita konfigurasi yang mengarah ke Jakarta dulu nih, yang ini. Gitu. INT GI0/0/0, jangan lupa di no shutdown dulu. No shutdown kita IP add di 103.43.95.2 Lalu yang berikutnya INT G0/0, INT G0/0, no shutdown aja, no SH. Lalu yang ketiga ya, G0/0.1, jangan lupa di ENDO atau encapsulation.1q kita masukin VLAN-nya, baru di IP add 20 20 20.1 255 240. Lalu yang berikutnya INT GI0/0.2 ENDO lagi, yang berikutnya ENDO 5 IP add di 222.1 255 252. Udah selesai, kita masuk ke IP DHCP pool. Sini IP DHPO monitor, masukin networknya di 20 20 20 0 255 240. Di sini udah ada juga. Kita samain aja. Lalu enter, kita masukin default routernya di 20 20 21. Lalu kita masukin DNS-nya di 5555. Selanjutnya kita konfigurasi router OSPF. Router OSPF 1, networknya 20 20 20.0, wildcard max-nya di 15, area 0. Berikutnya 2220.0.003, area 0. Berikut lagi 103.43.95.0.003, area 0. Terakhir 123.0.003, area. Nah, kalau seperti ini tandanya OSPF ya berhasil connect, tapi kita lagi config nih, kita lagi konfigurasi dan kepotong jadi di bawah nih tulisan saya. Nah, caranya gimana biar nyambung lagi ke yang atas? Kalian mencet tab aja di sini, tab. Nah, di lanjut ya, sini area 0, enter. Oh ya, satu lagi tadi yang terakhir belum ya, interface GI0C1, lalu IP address yang ini INT GI0C1, jangan lupa di no shutdown. Lalu kita IP add di 123.1.255.52. Tadi ketinggalan nih interface-nya. Lanjut, kalau udah seperti ini router OSPF udah, kita langsung ke router ISP Garuda nih. Garuda itu yang di mana? Kita exit dulu aja. Di sebelah kanan ini. Klik dia. LI biasa. Ini enable ConnFT dulu. Nah, dikonfigurasi cuman dikit doang, interface sama OSPF aja. Ini kita INT GI0/0. Jangan lupa di no shutdown dulu, lalu di IP add di 123.2 255 252.
Yang berikutnya INTG 061 mengarah kanan, shutdown juga. Lalu IP add di 456.1, 255, 252. Yang berikutnya kita masukin OSPF, exit, router, OSPF 1. Networknya di 123.0, 0003, area 0. Lalu yang berikutnya networknya di 456.0, 0003. Nah, di sini perhatiin kita ada dua area di sini ya, area 0 sama area 1. Jadi pastiin dia beda. Gitu. Nah, kalau udah selesai, di sini biasanya ada log yang tadi ya, log kayak tadi. Kalau OSPF berhasil, kita fast forward sekali aja, diklik aja nih. Nah, dia akan ada log seperti ini kalau berhasil. Oke, kita lanjut ke router sebelah kanan. Yang terakhir MMR DC Jogja. Ini kita klik aja CLI. Lalu enable ConnectT. Interface-nya cuma dua yang kita konfigurasi, INTGI 0/0. Jangan lupa kita no shutdown dulu. Lalu kita IP add di 456.2, 255, 252. Lalu yang berikutnya di INTGI 0/0 yang arah ke Bali. No shutdown. Jangan lupa kita IP add lagi di 200. Di sini udah ada IP-nya. Titik 163.90.1. Ini ya, netmasknya 255, 252. Oke, kalau udah seperti ini, kita langsung OSPF-nya aja. Exit dulu biar beda. Router OSPF 1. Lalu network di 456.0, 0003, area 1. Yang berikutnya di network 163.90.00003. Nah, di sini juga potong lagi nih sama OSPF ya. Kita tap aja 0.0.3, area 1. Oke. Nah, di sini saya mau ngasih penjelasan juga. Untuk exit ini sebenarnya nggak penting. Kalau misalkan emang kelewat exitnya itu nggak masalah. Kalian langsung diketik router OSPF 1 juga harusnya sudah masuk ke konfigurasi router OSPF. Gitu. Jadi biasanya ada bingung tuh. Ini kenapa nggak bisa? Oh, exitnya belum. Nggak ngaruh itu exitnya. Jadi ada ngaruhnya sebenarnya. Kayak gitu. Oke, lanjut. Kita ke server DC LSP 2026. Ini exit aja. Dia adanya di sini. Kita masuk. Biasa ke desktop. Kita masukin IP-nya aja. Static. Kita masukin di 2222. Netmasknya di 255, 252. Default gateway-nya 221, DNS-nya di 555. Nih. Disediain juga. Kalau udah, di exit aja. Masuk ke PC DC nih yang bawah. Ke desktop aja, IP configuration, kita pilih DHCP. Nah, pastiin DHCP-nya successful. Ini. Oke, kalau udah selesai, itu di Jogja. Kita berada di 68% ya. Kalau udah full semua nih konfigurasinya. Kita next ke Bali. Nah, di Bali ini nama agak banyak ya di core Balinya karena untuk tunnel. Pertama kita konfigurasi SW Balinya dulu. SW Balinya di sini. Kita klik aja CLI sama kayak tadi. Kita bikin VLAN-nya. ConnectT VLAN 3. Name-nya Technician. Nah, ini harus perhatiin juga nih ejaannya. Designing salah. VLAN 4 name office. Lalu berikutnya INTGI 0/1 kita langsung tabrak aja. SWMOTR. Lalu interface FA 0/2 SWMOACC. SWACC VLAN 4. Berikutnya ada dua interface nih ya. Kita langsung jadiin satu aja. INT range FA 0/3-4. SWMOACC WACC VLAN 3. Udah selesai, kita langsung konfigurasi di core Balinya. Di core Bali kita klik CLI. Biasa ConnectT dulu, enable ConnectT. Kita lihat dia ada konfigurasi apa aja. Pertama biasa INTGI 0/0 dulu, no shutdown jangan lupa. IP add-nya di 200 163 92 255 255 252.
Yang berikutnya kayak tadi juga sama, GE0 S0 S0 di no shutdown aja. Ini sebenarnya repeat aja ya kayak tadi ya di Jakarta. Lalu yang berikutnya ada tab interface GE0 S0.1 ENDO 3 IP add di 192.168.10.1 255 255 224. Kita ikutin ini, pastiin kita ngikutin di instruksi soalnya. Yang berikutnya GE0 S0.2 ENDO di 4, lalu IP add-nya 168.20.1. Lupa, ini juga beda nih, subnet masknya di titik 0 ya. Nah, kalau udah interface-nya, kita lanjut ke DHCP-nya. IP DHPO technician. Kita enter, kita masukin networknya di 192.168.10.0 255 224 ya. Di 224 kita enter, lalu masukin default routernya di 192.168.10.1. DNS-nya di 555. Dan berikutnya IP DHPO lagi. Untuk Office networknya di 192.168.20.0 255 255 0 ya. Port router di 192.168.20.1, DNS-nya di 555. Oke, kita udah DHCP-nya. Sekarang kita ke router OSPF-nya. Router OSPF dari 1. Networknya di 192.168.10.0. Di 000.15 area 1. Yang kedua 20.000.055 area 1. Yang ketiga di 201.1390.000.3 area 1. Ini pastiin kalian cek teliti di sebelah kanan ini soalnya nih. Biasanya ada typo nih. Kalau udah kita lanjut. Nah, di sini langsung ada nih blok untuk OSPF-nya. Kita lanjut di GRE tunnel. Nah, GRE tunnel, kita masuk dulu ke tunnelnya. Interface tunnel 0. Kita IP add aja di 772 255 255 240. Tunnel mode di GRE IP tunnel lagi, tunnel source sama tunnel destination. Tunnel source GI 0 tunnel destination di 103.4395.1. Tunnelnya sudah up nih, berarti connect ya. Lanjut static route untuk mengarahkan networknya ke jalur tunnel ya. Nah, kalau misalkan ini belum, biasanya hopnya jadi banyak karena lewat Jogja tadi gitu. Di sini caranya sama kayak tadi, IP route aja. IP route di 5550, subnet masknya di 255.248, gateway-nya di 777.1. Lalu IP route 10 10 10 10 0 55 240 7777.1. Udah selesai di routernya. Lalu kita langsung masuk ke access point. Access point Bali itu yang ini. Kita klik aja sebenarnya sama kayak tadi, ke config port 1, kita ubah SSID-nya jadi AP Bali. Authentication-nya juga kita pilih. Passphrase-nya kita kasihin password-nya ini Wi-Fi Bali. Exit aja. Pertama kita connectin laptopnya, kita klik laptopnya ke desktop PC wireless. Sama kayak tadi, ke connect, refresh. Kita cari yang AP Bali. Refresh lagi. Ada nggak ini? Nah, di sini ada AP Bali. Kita klik, kita connect. Connect. Ini Wi-Fi Bali. Yang passwordnya sama. Nah, pastiin dia udah connect. Kita exit aja. IP configuration. Kita ke DHCP. Nah, pastiin di sini DHCP berhasil. Lalu smartphone-nya kita ke config di wireless. Kita masukin nama Wi-Fi-nya manual.
DHCP Bali. Lalu kita ke authentication, passphrase-nya kita masukin sama kayak tadi, ini WiFi Bali. Lalu kita pilih DHCP. Nah, dia udah connect juga. Nah, DHCP-nya sudah dapat di sini. Nah, ini kok masih 96%. Sebentar, kita scroll ke bawah dulu. Untuk Technician 1 dan Technician 2 itu yang mana? Belum, yang ini. Gitu. Kita klik dulu isi teknisinya, desktop, lalu kita ubah ke DHCP. Sudah benar. Di sini kita ke Teknisi 2, desktop, IP configuration, kita ke DHCP juga. Nah, di sini kita udah berhasil semua. Lalu completion-nya di sini juga udah 100%. Nah, sekarang tinggal verifikasi. Verifikasinya harusnya udah 100% sih udah aman ya. Pertama, kita baca dulu. Tracer dari laptop Bali ke 555. Laptop Bali itu yang mana? Laptop Bali itu yang ini. Kita klik aja ke command prompt. Kita ketik komennya tracer 5555. Pastiin dia tidak lebih dari 3-4 hop. Kita enter dulu. Nah, dia akan ngebaca nih agak lama. Kalau agak lama, kalian pencet yang fast forward aja sekali. Kalau udah klik sekali, kita balik lagi. Nah, di sini saya cuman ada 3 hop sama seperti ini. Gitu. Oke, verifikasi yang pertama selesai. Lanjut verifikasi yang kedua. Di sini ada akses website LSP 2026 cyber.com. Kita ke web browser LSP 2026/cyber.com. Aja, nah kita udah bisa mengakses untuk site Jakartanya. Dan terakhir di sini ada DC LSP. Kita coba DC LSP 2026.jogja.com. Nah, ini dia data centernya. Jadi sudah selesai untuk konfigurasi. Kita udah melakukan completion sampai 100%, lalu verifikasi juga udah semua. Nah, nanti laporannya seperti apa? Laporannya gampang aja. Jadi kalau udah 100% seperti ini, tinggal di screenshot, masukin ke Word, lalu copy paste biasa ya, copy paste Word, lalu dijelasin ini screenshot apa gitu. Screenshot untuk konfigurasi 100%, lalu buktinya, verifikasinya. Yang pertama untuk tracernya ini, dia pastiin dia seperti ini. Kalian screenshot satu layar sampai ada waktunya ini sebelah kanan. Lalu untuk websitenya juga, web browsernya kalian akses juga, lalu screenshot, akses screenshot, lalu masukin Word, dijelasin itu akses kemana, lalu itu akses apa gitu. Oke, nah misalkan kalau completionnya masih 93-90%, bingung cari salahnya di mana? Kalian tinggal ke check result, sama kayak tadi saya bilang, check result, lalu ke assessment item. Di sini cari yang silang biasanya. Misalkan saya kasih contoh, saya salahin deh. Coba salahin di misi 2. Coba di static ya. Nah, di sini turun ya completionnya. Coba kita cek result, assessment item, kita cari nih yang silang yang mana. Scroll terus scroll. Nah, di sini ketemu nih. DNS server IP silang. Fast Ethernet 0 silang bla bla bla. Nah, kita lihat atasnya nih. Yang salah di teknisi 2. Nah, kita cari nih perangkat teknisi 2 yang mana. Ternyata teknisi 2 yang ini. Nah, tinggal diklik aja DHCP. Tuh. Nah, misalkan juga kalau routernya yang salah. Kalau router yang salah, berarti check result. Biasanya ini kan core Bali ya, dari kita konfigurasi. Misalkan IP-nya salah. Kalian lihat aja nih, DHCP server, full IP, office atau technician. Misalkan di sini silang, berarti tinggal di konfigurasi DHCP servernya aja gitu. Jadi gampang banget, tinggal ngikutin assessmentnya aja, assessment itemnya, dicek lalu diperbaiki. Gak usah sampai ngulang dari awal lagi. Jadi mungkin itu aja dari saya. Kalau masih bingung bisa komen di kolom komentar atau nanya gurunya juga boleh. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.